Episode 151. Ah! Darah segar mengalir dari kepala Romy, dia mengerang kesakitan. Barusan kamu bilang apa? Jensen terus menatap Romy. Pergi, kami akan pergi. Romy memegang kepalanya, dengan wajah yang penuh darah dia berlari keluar. Keluar dari ruangan itu, wujudnya membuat para wanita penghibur terkejut. Setelah Romy meninggalkan ruangan, orang-orang di dalam ruangan baru tersadar. Semuanya melihat Jensen dengan terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Jensen seorang diri berhasil mengusir preman-preman yang galak tadi. Kalian tidak apa-apa, kan? Jensen melihat ke arah pacarnya Mona dan yang lainnya. Tidak apa-apa. Mereka merasa mereka tadi sudah menonton sebuah film kungfu. Terima kasih, Jensen, kata Lucy dan Mona dengan penuh rasa terima kasih. Tatapan mereka terlihat seperti merasa bersalah. Tadi mereka memang meremehkan Jensen, tetapi Jensen malah menyelamatkan mereka. Terlebih lagi Lucy, dia bahkan tadi sampai memaki Jensen sebagai laki-laki brengsek, hasilnya tidak disangka Jensen ternyata sangat hebat. Lucy dan Mona saling bertukar pandangan lalu berkata dengan tulus, kami meminta maaf atas perkataan kami tadi. Tidak apa-apa. Jensen menggelengkan kepalanya dengan cuek lalu kembali duduk. Di antara semua orang, hanya Elena seorang yang tidak heran dengan kemampuan Jensen, lagi pula dia juga bisa menyelesaikan masalah ini. Karena Jensen sudah melindungi dirinya, Elena jadi merasa senang. Boy berjalan kembali dan berkata sambil tertawa, tadi hanya masalah kecil saja, semuanya tidak apa-apa, bukan? Ayo, lanjut minum. Tapi semua orang diam-diam mengalihkan pandangan mereka. Tadi Romy memberikan dua pilihan, yang pertama dia meminta Elena untuk menemani mereka minum, yang kedua adalah memukul Boy itu ternyata malah pura pingsan, jelas memilih pilihan yang pertama. Bahkan pacarnya Lucy dan Mona lebih baik dari Boy, paling tidak pada saat genting mereka berani maju. Elena, suamimu memang hebat. Sebagai wanita, kamu memang seharusnya mencari suami yang bisa melindungimu. Untuk pertama kalinya, Mona memuji Jensen di hadapan Elena. Jensen malah tercengang karena kaget, tetapi dia juga merasa senang, setidaknya teman-teman Elena ini tidak memutarbalikkan fakta. Pacar kalian juga hebat, tadi mereka maju untuk melindungi kalian, kata Elena. Dia tidak bisa berkelahi tapi tetap berani maju. Mona melirik sekilas ke pacarnya, kelihatannya seperti menggerutu tapi dalam hati sebenarnya dia merasa senang. Jensen, kamu ternyata bisa berkelahi, tadi kenapa tidak langsung maju? Kamu sengajakan. Pada saat itu, Salsa tiba-tiba mengeluh pada Jensen, kalau kamu lebih cepat bertindak, Boy tidak akan dipukuli. Salsa, jangan menyalahkan Jensen, tadi kamu sendiri yang bilang Boy bisa menyelesaikan masalah ini, karena itu dia membiarkan Boy menyelesaikannya. Siapa yang tahu kalau dia begitu tidak berguna? Lucy merasa sangat kesal, bahkan pacar mereka berani maju menghadang. Si Boy itu awalnya bilang kalau dia begitu hebat, ternyata pada saat genting dia menjadi begitu pengecut. Pacarku tentu saja bisa menyelesaikan masalah ini, preman itu hanya tidak tahu latar belakang pacarku saja, kalau tidak dari awal mereka akan kabur karena takut. Salsa benar-benar menyukai Boy, dia selalu mencari alasan untuk Boy. Linga dan yang lainnya diam-diam menghela napas, mereka juga malas berbicara panjang lebar lagi. Mereka diam-diam menggerutu, Salsa itu memuji Boy dan malah meremehkan Jensen. Pada akhirnya Jensen lebih perkasa dibanding Boy. Boy, kamu tidak apa-apa, kan? Salsa mengkhawatirkan Boy, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya. Kalau di waktu yang lain, Boy pasti akan memaki Salsa. Coba saja kamu dipukul di perut seperti itu, kita lihat apakah kamu tidak akan kenapa. Tetapi sekarang ada banyak orang, dia menahan emosinya lalu berkata sambil tersenyum, perkara kecil, tenang saja, masalah ini tidak akan berakhir di sini, aku akan menyuruh orang untuk mencari mereka lalu memberikan pelajaran bagi mereka. Boy berkata dengan angkuh, tetapi semua orang sudah tidak mempercayai perkataannya lagi, hanya Salsa seorang yang menganggukkan kepalanya dengan senang dan berkata, Boy, aku tahu kamu memang hebat, kamu pasti punya jalan keluarnya. Bruk. Tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka lebar. Segerombolan orang berjalan masuk, jumlahnya sangat banyak. Di antara orang-orang ada Romy, Yord dan preman-preman lainnya. Tadi siapa yang berani mencari masalah dengan orangku?
Seorang laki-laki pendek dan gemuk yang mengenakan kaos kutang dengan tangan yang berhiaskan tato naga berkata dengan murka. Kalian masih berani kembali? Kalian tahu Boy itu siapa? Kalau kalian tahu, cepat pergi dari sini. Salsa mengernyitkan alisnya, dia berkata dengan nada sinis. Hati Salsa yang melihat pacarnya sudah dipukul dipenuhi dengan emosi. Ekspresi wajah bos seketika berubah. Dia segera menahan Salsa lalu berkata dengan senyuman di wajahnya, kakak-kakak sekalian, ayahku adalah Leonardo, kalian pasti pernah mendengarnya, bukan? Ayahku berteman baik dengan wakil direktur kepolisian cabang selatan. Peduli setan, di daerah ini, tidak peduli siapa yang sudah mencari masalah dengan orangku, dia akan membayar akibatnya. Tapi aku memang mengenal Leonardo, waktu itu dia dan bosku bersaing untuk relokasi daerah untuk pembangunan, hasilnya begitu mendengar nama bosku, ayahmu langsung kabur. Aku beritahu kalian, aku menggantikan bosku untuk menangani masalah relokasi ini, walaupun orang yang aku lukai tidak sampai 1000 tapi paling tidak ada 100 orang, kalian berani cari mati, kata laki bertato itu dengan nada dingin. Memangnya kenapa, ayahnya pacarku lebih hebat? Salsa sedikit pun tidak merasa takut, tapi setelah mengucapkan perkataan itu, Boy menampar Salsa keras, diam, dasar wanita. Tamparan itu membuat Salsa terpaku. Salsa memegang pipinya dan berkata, kamu memukulku? Beraninya kamu memukulku demi orang lain? Salsa sama sekali tidak menyangka, Boy yang begitu mencintainya itu tega memukulnya. Salsa, keluarga pacarmu sama sekali tidak ada gunanya, mereka juga tidak takut pada keluarga Boy. Pacarmu itu takut pada mereka, kalau kamu sembarangan bicara lagi, pacarmu juga akan bernasib buruk. Lucy segera menasihati Salsa, Lucy bisa melihat siapa yang berkuasa di sana. Salsa terlalu mencintai pacarnya sehingga dia tidak bisa melihat faktanya. Tidak mungkin, Boy pasti punya jalan keluarnya. Salsa terus bersikukuh. Sebagai seorang wanita yang sedang dimabuk cinta, Salsa sampai kehilangan akal sehatnya. Kakak, dialah yang memukulku. Romy tiba-tiba menunjuk Jensen. Baiklah dia ya, patahkan kedua tangannya. Laki-laki bertato itu mengeluarkan sebilah golok, wujudnya terlihat gahar. Di saat yang sama, orang-orang berkerumun di koridor luar ruangan tetapi tidak ada yang berani melapor polisi, semua orang tahu identitas si laki-laki bertato ini, namanya Mordok. Dengar-dengar dia datang dari desa, dia membawa beberapa orang dari desa untuk mencari kerja. Kemudian Tuan Sembiring melihat potensi Mordok dan merekrutnya untuk bekerja di balik layar, khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor. Di zaman sekarang ini, menusuk orang di dalam klub malam merupakan hal yang biasa. Melihat lawannya sudah mengeluarkan golok, Mona dan yang lainnya akhirnya tahu masalah ini sudah menjadi besar, semuanya melihat Jensen dengan ragu. Ribut apa lagi? Kami ada tamu dan bersenang-senang di sebelah, cepat pergi dari karaoke bidadari. Tepat pada saat itu, seorang laki-laki yang mengenakan kacamata dan setelan jas berjalan memasuki ruangan. Anehnya, laki-laki ini terlihat beradab, tapi perkataannya terdengar sangat tidak berpendidikan. Mordok awalnya ingin bertindak, tapi setelah melihat laki-laki berkacamata itu, Mordok tidak berani memotongnya. Mordok lalu berteriak dengan emosi, "Siapa kamu?" "Siapa aku tidaklah penting, kamu hanya perlu tahu, kamu sudah menggangguku bersenang-senang," kata laki-laki yang mengenakan jas itu. "Di depan Mordok kamu berani mencari masalah? Aku beritahu kamu, di daerah selatan ini tidak ada yang tidak takut ketika mendengar namaku. Kamu mau maju menantangku untuk menggantikan orang-orang ini? Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu," kata Mordok dengan murka. Laki-laki yang mengenakan jas itu mendengus dengan kesal, lalu dia tidak sengaja melayangkan pandangannya ke arah Jensen. Seketika dia menjadi terpaku dan kemudian bertanya, "Apakah kamu Dr. Jensen?" D152. "Benar, aku adalah Dr. Jensen." Jensen menganggukkan kepalanya, tetapi dia sebenarnya tidak mengenal laki-laki yang mengenakan jas itu. "Tidak disangka aku bisa bertemu denganmu di tempat ini." Laki-laki yang mengenakan jas itu tersenyum pada Jensen lalu dia melihat ke arah Mordok dan berkata, "Kamu tidak dengar perkataanku barusan? Cepat pergi dari sini, tidak ada alasan. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku, apakah kamu tidak tahu siapa bosku ini?" kata si laki-laki bertato dengan emosi. "Aku tahu, bosmu Wildan kan? Dia ada di ruang sebelah, aku akan panggil dia kemari."
Laki-laki yang mengenakan jas itu membuat panggilan telepon. Tidak lama kemudian, ada 3 orang yang berjalan dari koridor luar. Orang yang berada di paling depan merupakan seorang pria berusia 40 tahunan, di wajahnya terdapat bekas luka pisau. Dia berjalan menghampiri dengan langkah yang cepat lalu berkata dengan kesal, "Murdoch, kamu cari mati ya, beraninya kamu mencari masalah dengan Tuan Eric." Kakak Wildan." Murdoch dan yang lainnya semuanya tercengang karena orang yang barusan tiba di ruangan itu benar-benar merupakan bos mereka. Masih tidak segera minta maaf. Orang yang baru tiba itu terus memarahi Murdoch, kemudian dia melihat ke arah laki-laki yang mengenakan jas itu dan berkata, "Tuan Eric, maaf, anak buahku ini memang tidak tahu aturan. Tolong ampuni mereka untuk sekali ini saja." "Tidak apa-apa, suruh mereka segera pergi dari sini. Dan lagi, suruh mereka untuk angkat tangan dari masalah dengan Dr. Jensen ini, kalau tidak aku tidak akan sungkan," kata laki-laki yang mengenakan jas itu dengan tenang. "Dr. Jensen?" Laki-laki yang bernama Wildan itu sekilas melihat ke dalam ruangan, dia sangat terkejut karena Murdoch dan yang lainnya sudah mencari masalah dengan seorang tokoh besar. Melihat tingkah laku dari Wildan, Eric langsung berkata, "Dia adalah tamu Tuan Lucas." "CK." Wildan tercekat karena kaget. Nama Tuan Lucas seolah-olah membuat dia tersihir, dia bahkan tidak berani bernapas. "Masih belum minta maaf juga." Setelah itu Wildan menendang Murdoch dan berkata kepada Jensen, "Dr. Jensen, mohon maaf, aku akan menyuruh dia untuk segera pergi dari sini." "Kak Wildan, ada apa ini?" Murdoch dan Romy ditendang hingga mereka tercengang. "Aku suruh kamu minta maaf, kamu harus minta maaf." Wildan terus menendang bokong mereka. Murdoch segera meminta maaf, dia tahu kalau dia sudah bertemu dengan orang yang salah, bahkan bosnya pun tidak berani mencari masalah dengan orang ini. "Dr. Jensen, mohon maaf, anak buahku ini terlalu banyak minum, kami akan segera pergi dari sini." Setelah meminta maaf, mereka pergi meninggalkan ruangan satu persatu. "Dr. Jensen, maaf sudah mengganggumu." Laki-laki yang mengenakan jas itu juga menganggukkan kepalanya pada Jensen lalu menggiring Wildan pergi. "Jensen, kenapa situasi bisa begini?" Setelah orang-orang itu pergi, Lucy dan yang lainnya melihat Jensen dengan tatapan terkejut. Cuma orang bodoh yang tidak bisa melihat kalau orang-orang itu pergi karena pengaruh dari Jensen. Ditambah lagi, mereka memanggil Jensen dengan sebutan, "Dr. Jensen." Jangan-jangan Jensen sudah menyelamatkan nyawa bos mereka lalu orang ini jadi takut pada Jensen? Tiba-tiba mereka teringat akan cemoohan mereka tadi, mereka merasa Jensen hanyalah seorang dokter kecil, sehebat apapun ilmu kedokterannya dia hanyalah orang biasa. Lantas akhirnya, ketika berhadapan dengan bos preman, Boy yang begitu ketakutan bahkan tidak berani berbuat apa-apa, malah seorang dokter yang menyelamatkan mereka. "Aku juga tidak kenal mereka." Jensen menggelengkan kepalanya, memang pada kenyataannya seperti itu. Tentu saja, dia hanya mengenali satu nama, yaitu Tuan Lucas. Belum lama ini, Markus juga pernah menyebutkan nama ini, dari kemampuannya sepertinya, Tuan Lucas, ini lebih hebat dari Markus. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan gadis di kereta itu? Jensen dia menggelengkan kepalanya, dia merasa kejadian ini terlalu mendadak. Jensen tidak tahu kalau sejak kejadian di kereta itu, Tuan Lucas sudah menyuruh orang untuk menyelidiki dirinya. Ketika mengetahui bahwa Jensen benar-benar merupakan seorang dokter dan tidak berniat untuk membunuh, dengan sendirinya rasa hormat Tuan Lucas terhadap Jensen menjadi semakin bertambah. "Menurutku sebaiknya kita juga pergi dari sini, tempat ini bukanlah tempat yang cocok bagi orang biasa." Melihat dari tadi masalah datang silih berganti, Mona sudah kehilangan niatnya untuk bersenang-senang, dia hanya ingin pergi dari tempat itu. Semuanya juga menyetujui hal ini. Mereka melihat ke arah Boy dengan tatapan membunuh, gara-gara bocah pembual ini, mereka semua hampir terkena masalah. Boy tersenyum dengan canggung, dia sudah benar-benar kehilangan mukanya. Setelah mereka semua pergi meninggalkan ruangan, mereka segera pergi membayar. Dalam hati mereka semua diam-diam merasa cemas. Tadi saat berkelahi, mereka sudah merusakkan banyak barang, sepertinya mereka harus membayar ganti rugi yang besar. "Anda sekalian tenang saja, tagihan kalian sudah dibayar." Resepsionis yang cantik itu tersenyum. "Sudah dibayar? Jangan-jangan orang tadi membayarnya." Mona dan yang lainnya tanpa sadar melihat ke arah Jensen.
pengaruh si Dr. Jensen ini benar-benar hebat ya. Aku benar-benar tidak tahu. Jensen hanya bisa mengangkat bahunya. Lucy dan yang lainnya merasa Jensen sedang berpura-pura saja. Jensen ini bisa membuat bos itu segan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Meskipun sudah diremehkan oleh Salsa, Jensen sama sekali tidak berniat untuk membuktikan dirinya. Dia merasa semua orang punya mata, untuk apa menjelaskan lagi. Sebaliknya, Bo itu hanya bisa membual, sama sekali tidak bisa apa-apa. Di perjalanan pulang, Elena melihat Jensen sambil mengernyitkan alisnya dan berkata, Jensen, Tuan Lukas itu siapa? Sepertinya dia mengenalmu. Aku benar-benar tidak kenal dia. Jensen menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Tidak kenal? Bahkan Lucy dan yang lainnya juga tidak percaya, apalagi aku. Aku rasa, sejak ingatanmu kembali, perubahanmu semakin lama semakin besar sampai terkadang aku jadi tidak mengenalimu. Elena menatap Jensen dengan tatapan aneh. Sebenarnya begini, waktu itu di kereta api. Jensen hanya bisa menceritakan kejadian yang terjadi di kereta api waktu itu. Setelah itu Elena langsung menganggukkan kepalanya, tidak heran dia membantumu, kamu menolong putrinya. Tapi, malam ini kamu sangat hebat, teman-temanku biasanya melihatmu dengan tatapan tidak senang, hari ini mereka akhirnya bungkam. Kamu menyadarinya? Tentu saja. Kamu tenang saja, aku bukan orang yang gampang terpengaruh, aku tidak akan mempercayai perkataan mereka. Tapi hari ini kamu menghabiskan waktu bersama dengan Natasha, karena itu aku meminjam tenaga mereka untuk membuat kamu kesal. Memang benar-benar membuatku kesal sekali. Perkataan teman-temanmu itu benar-benar julid. Jensen tersenyum pahit. Mengingat tentang Natasha, Jensen kemudian berkata dengan canggung, Elena, aku dan Jensen dengan tatapan aneh. Sebenarnya begini, waktu itu di kereta api. Jensen hanya bisa menceritakan kejadian yang terjadi di kereta api waktu itu. Setelah itu Elena langsung menganggukkan kepalanya, tidak heran dia membantumu, kamu menolong putrinya. Tapi, malam ini kamu sangat hebat, teman-temanku biasanya melihatmu dengan tatapan tidak senang, hari ini mereka akhirnya bungkam. Kamu menyadarinya? Tentu saja. Kamu tenang saja, aku bukan orang yang gampang terpengaruh, aku tidak akan mempercayai perkataan mereka. Tapi hari ini kamu menghabiskan waktu bersama dengan Natasha, karena itu aku meminjam tenaga mereka untuk membuat kamu kesal. Memang benar-benar membuatku kesal sekali. Perkataan teman-temanmu itu benar-benar julid. Jensen tersenyum pahit. Mengingat tentang Natasha, Jensen kemudian berkata dengan canggung, Elena, aku dan Kak Natasha benar-benar tidak ada hubungan apapun. Lagi pula, kali ini orang perusahaannya berusaha merebut saham miliknya, karena itu aku pergi untuk membantunya. Jensen menceritakan pertemuannya dengan Natasha kepada Elena, tapi tentu saja dia tidak menceritakan masalah pembunuh itu. Elena adalah orang yang baik hati, setelah mendengar cerita Jensen, dia jadi bersimpati pada Natasha. Elena kemudian memperingatkan Jensen, aku tidak melarangmu membantu orang lain, tapi jangan sampai apa yang kamu sandiwarakan malah jadi kenyataan. Dan lagi, kamu dari mana bisa dapat uang untuk membeli toko tadi? Kamu tidak bekerja, seharian cuma bersantai, mana mungkin punya begitu banyak uang. Jangan bilang kamu mendapatkan uang itu dari hasil memeriksa pasien. Memang aku mendapatkannya dari hasil memeriksa pasien. Dan lagi, harga tokonya juga cuma 300.000 yuan juga saja, kata Jensen dengan jujur. 300.000 yuan? Itu juga sudah sangat banyak, setara dengan 3 tahun gajiku. Elena membelahkan matanya, jangan kamu memeriksa orang kaya ya sampai bisa punya begitu banyak uang. Aku cuma asal sebut saja. Jensen tidak berani mengatakan kenyataan yang sebenarnya, pada dasarnya fakta itu sangat sulit untuk dijelaskan. Tuan muda Henry waktu itu memberikannya 100 juta yuan, ditambah lagi dengan uang hasil acara lelang waktu itu, Natasha juga memberikannya 80 juta yuan. Sekarang bisa dibilang dia punya sekitar 200 juta dengan uang yang diberikan saat mengobati pasien. Ditambah lagi dengan saham dari Downing International, bisa dibilang dia sudah menjadi konglomerat. Jensen, ada uang maupun tidak, jalanilah hidupmu seperti biasa. Aku menikahimu bukan karena uang, jangan sampai kamu melakukan hal yang melanggar hukum, aku tidak ingin menangkapmu dengan tanganku sendiri, kata Elena seraya mengingatkan Jensen. Tenang saja, aku bisa membedakan dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah.
Jensen meyakinkan Elena, lalu dia kembali bertanya, bagaimana kalau aku punya banyak uang? 153. Tentu saja itu merupakan hal yang baik. Paling tidak semuanya bisa hidup yang berkecukupan. Tapi, kamu juga hanya merupakan seorang dokter. Kamu tidak mungkin punya uang yang begitu banyak, kecuali kamu adalah seorang dokter jenius. Di sepanjang perjalanan pulang, Elena menggandeng tangan Jensen. Jensen diam-diam mengusap hidungnya. Meskipun dia tidak berani menyebut dirinya sebagai dokter jenius, tapi paling tidak dia bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya adalah dokter jenius. Walaupun acara karaoke malam ini terus-menerus mengalami gangguan, tetapi Jensen bisa melihat kalau suasana hati Elena cukup baik. Sepertinya Elena sangat senang karena dia sudah bisa meyakinkan teman-temannya itu. Keesokan harinya, karena Elena ada urusan pekerjaan, masalah jual beli toko pun diserahkan kepada Jensen. Sejak pagi, Jensen sudah pergi untuk menjemput kakek dan bibi. Jensen, apakah kamu sudah menemukan tempatnya? Bagaimana tempatnya? Harganya berapa? Kakekmu ini masih ada sedikit uang, pasti kakek bisa membelinya. Kakek Herman terlihat sangat bersemangat. Kakek tenang saja, tidak mahal, biarkan cucumu ini yang membelikannya untukmu, kata Jensen. Mana bisa begitu, kamu juga butuh uang untuk menjalankan perusahaanmu. Tempat itu akan digunakan untuk klinik kakek, tentu saja kakek yang harus membayarnya. Kakek, aku juga akan membantu memeriksa pasien di klinik kakek. Urusan perusahaan tidak terlalu banyak, aku punya banyak waktu, aku hanya khawatir aku tidak bisa menggunakan ilmu kedokteran yang dulu kupelajari. Ayah, biarkan Jensen yang mengurus hal ini. Melihat kakek Herman yang begitu bersikukuh, Sofia juga membantu membujuk. Akhirnya kakek Herman pun menganggukkan kepalanya. Ketika mereka baru memasuki jalan Sungai Utara, Jensen dan Sofia begitu terkejut. Jalanan itu sangat ramai oleh orang-orang sekitar, sangat cocok untuk membuka klinik di sini. Kakek, itu adalah toko kita. Melihat kakeknya yang senang, Jensen segera menunjuk ke arah toko itu. Bagus, bagus, bagus. Kakek Herman bahkan sampai mengulang kata, bagus, sebanyak 3 kali. Dia bisa melihat kalau lokasi toko itu sangat bagus. Kring-kring. Tapi pada saat itu, telepon Jensen berbunyi, panggilan itu berasal dari dekan Ronald. Orang ini benar-benar menyebalkan. Kakek, kalian pergi lihat tokonya dulu, aku akan menyusul kalian, kata Jensen pada kakek Herman dan Sofia, lalu dia mengangkat teleponnya. Dr. Jensen, akhirnya kamu mengangkat teleponnya. Tuan Muda Henry akan segera pulang ke negara asalnya, tolong bantu aku untuk menyampaikan satu hal padanya, oke? Aku sibuk. Dr. Jensen, aku benar-benar tahu kalau aku salah. Lagi pula, aku ditipu oleh Ervan itu. Sekarang aku sudah memutuskan hubunganku dengannya, demi nama baik Universitas Asmenia, tolong berikan kami satu kesempatan, oke? Sekarang ini, aku dan seluruh dosen Universitas Asmenia dan beberapa murid teladan sudah berdiri di depan vilamu. Oh iya, adik iparmu juga ada di sini. Kamu bahkan memanggil adik iparku ke sana. Jensen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kakak ipar, berikan dekan Ronald satu kesempatan lagi, oke? Oh iya, pihak universitas berencana akan memberikanku nilai tambahan, nantinya akan memudahkanku untuk mendaftar S2. Dari seberang telepon terdengar suara Diana. Kakak ipar, aku sudah memberitahu dekan Ronald bahwa kakak akan membuka klinik, dia setuju akan membantu kakak. Dekan Ronald sudah menyiapkan surat rekomendasi untuk kakek. Surat ini akan memudahkan proses pengajuan izin praktek, kata Diana. Melihat dekan Ronald sudah benar-benar menyadari kesalahannya, Jensen akhirnya setuju. Saat Jensen sedang menelepon, kakek Herman dan Sofia sudah berjalan memasuki toko. Namun, hal yang membuat mereka terkejut adalah, toko itu sedang direnovasi. Seorang wanita dengan dandanan berkelas dan memegang sebuah tas bermerek sedang menunjuk gambar dan memerintah para pekerja untuk bekerja. Tepat pada saat itu, beberapa pekerja yang sedang membawa bonsai giok besar berjalan masuk. Salah satu pekerja itu kebetulan menginjak pecahan batu, badannya menjadi oleng dan terjatuh ke arah pintu utama. Begitu pekerja itu terjatuh, bonsai giok itu pun ikut terjatuh. Ayah, hati-hati! Kakek Herman berada sangat dekat dengan bonsai giok itu, hampir saja dia terluka, untungnya Sofia segera menarik kakek Herman.
Prang! Setelah bonsai giok itu terjatuh, kakek Herman pun terkejut. Pecahan giok itu terpental ke segala penjuru, salah satu pecahan itu melukai wajah kakek Herman. Sedangkan pekerja yang terjatuh itu terjatuh di sebelah kakek Herman, lukanya juga tidak ringan. Sebagai seorang dokter yang jujur, kakek Herman segera membantu pekerja itu berdiri, lalu berkata, "Anak muda, kamu tidak apa-apa, kan?" Pekerja itu tiba-tiba menjadi emosi lalu berteriak kepada kakek Herman, "Orang tua sialan, kamu buta ya? Kamu yang mencelakakanku. Ini adalah tempat pribadi, siapa yang mengizinkanmu untuk masuk? Anak muda, kamu tidak apa-apa. Bagaimana kalau kamu membiarkanku memeriksamu?" Diteriaki seperti itu, kakek Herman juga tidak menjadi panik, dalam hati berpikir kalau pekerja ini tidak keseleo, bukan? Meskipun kakek Herman tahu pekerja ini terjatuh karena menginjak pecahan batu tetapi tadi dia memang berdiri di samping, mungkin dia benar-benar menghalangi jalan pekerja itu. Lagi pula, pekerja itu bilang tempat ini adalah tempat pribadi. Sepertinya dialah yang sudah salah masuk toko, ini bukanlah toko yang dibeli oleh cucunya. Tidak apa-apa kepalamu. Kamu buta ya? Sembarangan. Pekerja itu terus berteriak, dia melimpahkan semua kesalahan pada kakek Herman. Sebenarnya dia juga tahu apa yang menyebabkan dia terjatuh, tapi harga bonsai giok ini juga tidak murah. Dia tidak akan sanggup menggantinya, dia hanya bisa menyalahkan orang lain. Teriakan pekerja itu menarik perhatian banyak orang. Pada kenyataannya, setelah bonsai giok itu terjatuh, beberapa orang yang kebetulan lewat juga jadi ikut menonton. Ada apa? Akulah yang sudah memesan bonsai giok pembawa keberuntungan ini secara khusus, belum sempat tokonya buka malah sudah hancur begini. Ini sama saja dengan menghancurkan bisnisku. Wanita dengan dandanan mewah itu berlari menghampiri mereka, dia menatap pekerja itu dengan murka. "Bos, ini bukan salah kami, ini semua salah pengemis ini." Pekerja itu menunjuk ke arah kakek Herman dan berkata, "Dia datang untuk mengemis lalu dia menabrakku ketika masuk ke dalam toko, karena itu bonsainya jadi terjatuh." "Anak muda, jangan memfitnahku." Ekspresi wajah kakek Herman seketika langsung berubah, lalu dia menjelaskan, "Aku sama sekali tidak menabrakmu." "Iya, betul. Aku bahkan menarik ayahku untuk menyingkir. Ayahku hampir saja terluka karena pecahan giok itu. Ayahku sama sekali tidak menabrak kalian." Sofia juga merasa panik. "Omong kosong, kalau bukan karena kalian memaksa untuk masuk, bonsai ini mana mungkin terjatuh," kata pekerja itu sambil tersenyum sinis. "Pengemis dari mana, beraninya menghancurkan jimat pembawa keberuntunganku, ini sama saja dengan menghancurkan bisnisku." Wanita yang terlihat modis itu menatap kakek Herman dengan murka. Wanita itu bernama Rosa, toko ini diberikan kepadanya oleh salah satu kerabatnya. Semua kontraknya juga sudah beres, dia sudah punya rencana besar untuk toko ini. Alhasil belum sempat tokonya buka, bonsai giok pembawa keberuntungannya sudah hancur berkeping-keping. Bukankah ini namanya pertanda buruk? Rosa pada dasarnya berasal dari desa, tapi memang keluarganya cukup berada, pendapatan setahun keluarganya juga mencapai miliaran. Maka dari itu, dia selalu berangan-angan untuk mengubah dirinya menjadi seorang nona dari keluarga kaya, nona dari keluarga konglomerat. Dia sangat merendahkan orang-orang yang berpakaian lusuh seperti orang kampung. Rosa melihat kakek Herman dengan tatapan penuh penghinaan dan kekesalan. "Siapa yang mengizinkan pengemis seperti kamu ini masuk ke dalam tokoku? Kamu sudah menghancurkan bonsaiku, memangnya kamu mampu menggantinya?" Semua pekerja yang ada di sana langsung melihat kakek Herman dengan senyuman sinis. Di luar toko juga sudah berkerumun banyak orang, secara otomatis kakek Herman dianggap sebagai pengemis. Orang-orang itu tahu pengemis ini pasti akan membawa masalah, bagaimanapun juga seorang pengemis juga harus pilih tempat untuk mengemis. Kalau sampai seorang pengemis membuat masalah di toko orang dan merusakkan barang, siapa yang tidak kesal? Kakek Herman adalah seorang laki tua dan kebanyakan orang zaman sekarang membenci pengemis, mereka merasa pengemis adalah penipu. Pada awalnya kakek Herman adalah orang yang jujur, karena dia sudah dituduh oleh banyak orang, dia juga tidak bisa memberikan penjelasan. Sebaliknya, Sofia tidak henti-hentinya berusaha menjelaskan. Saking emosinya, mata Sofia pun memerah. Namun, siapa juga yang mempercayai mereka? Bagaimanapun juga tempat ini adalah tempat pribadi, memang tidak seharusnya mereka membuat masalah di sini.
Episode 154. Hal penting orangnya baik, baik saja. Bukankah hanya sebuah bonsai, aku bayar kompensasi. Bagaimanapun, kakek Herman tidak ingin menimbulkan masalah apapun, bahkan jika dia disalahkan, dia masih lebih memikirkan keselamatan pekerja. Dia mengeluarkan lembar uang kertas 100 yuan yang kusut dari sakunya, yang jumlahnya 1000 yuan, dan menyerahkannya kepada Rosa. Kakek Herman ditipu banyak uang oleh keluarga Andu dan yang lainnya. Sekarang 1000 yuan ini adalah hartanya yang tersisa. Sebenarnya, ketika dia meninggalkan kota Seleton, uangnya tidak hanya ini, Jensen juga memberinya banyak uang, tapi dia diam menyimpan untuk beberapa kerabat tua keluarga Scott. Uang kotor ini? Ketika Rosa melihat bahwa itu hanya 1000 yuan, dia sangat marah, menepuk uang kakek Herman, dan menjadi emosi, lalu menampar wajah kakek Herman dengan kencang. Uangmu ini bahkan tidak cukup bagiku untuk makan satu kali. Tentu saja dia marah, bonsainya dirusak oleh pengemis, dan dia mungkin tidak bisa mendapatkan kompensasi apapun. Kamu, kenapa memukul orang? Sofia dengan cepat menghadang di depan kakek Herman, dia sangat marah. Memang kenapa kalau memukul dua pengemis desa yang merusak bonsaiku seperti kalian? Bahkan, aku masih kurang puas. Rosa marah. Kami sudah bayar ganti rugi, atas dasar apa kamu memukul orang, kata Sofia dengan marah. Rosa terlihat meremehkan. Bayar? Kamu sanggup bayar? Bonsaiku bernilai 300.000 yuan, jika kamu bisa membayarnya sekarang, bagaimana jika aku ditampar balik kamu sekali? 300.000 yuan. Wajah kakek Herman menjadi pucat karena kaget, ini merupakan angka yang besar bagi dia. Bonsai ini tidak mungkin begitu mahal. Sofia juga kehilangan nyali, menggertakkan giginya dan berkata, bonsai ini benar-benar bukan dirusak oleh ayahku. Sekarang tidak mau bayar lagi? Aku beritahu, jika tidak bayar ganti rugi hari ini, aku tidak hanya akan pukul kamu, tetapi juga memanggil polisi dan menangkap kamu masuk penjara. Rosa berkata dengan dingin. Ketika kakek Herman mendengar bahwa dia akan dipenjara, dia panik dan berkata dengan cepat, cucuku ada di belakang, dia pasti punya solusi, jangan panggil polisi. Cucumu? Siapa cucumu? Apakah kamu ingin mencari alasan untuk melarikan diri? Pelayan, awasi dia, patahkan kakinya kalau dia melarikan diri. Keluarga Rosa memang menjadi penguasa tunggal di kotanya, dan sifatnya ini dibawa ke kota Asmenia. Para pekerja tidak mau disalahkan, jadi tentu saja mereka memandang kakek Herman dengan cuek. Orang-orang di luar toko mengerutkan kening. Meskipun mereka merasa bahwa lelaki tua itu pantas mendapatkannya, tapi wanita itu juga keterlaluan, jelas tahu bahwa orang tidak punya uang, masih paksa orang bayar, mana sanggup dia. Sebenarnya, ini juga wajar. Bonsai itu bernilai 300.000 yuan, dan dirusak orang, siapapun tidak akan senang. Ya, tidak ada uang yang datang dari badai angin. Memang betul, tapi biarpun punya uang, juga tidak bisa sembarangan memukul orang. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Pada saat ini, kerumunan didorong. Setelah Jensen menyelesaikan panggilan telepon, dia akhirnya berjalan mendekat. Melihat begitu banyak orang di sekitar kakek dan bibinya, suasana hatinya langsung buruk. Dia melirik toko itu lagi, itu adalah tokonya sendiri. Apa yang terjadi? Dengan sabar, Jensen bertanya. Kakek Herman melihat Jensen datang, lalu segera mendekatinya, dan berkata dengan rasa bersalah, Jensen, mereka bilang aku merusak bonsai, dan minta aku bayar 300.000 yuan. Jensen, kejadiannya tidak seperti ini. Ayah tidak membuat mereka tersandung sama sekali, pekerja itu yang menginjak batu dan jatuh sendiri, dan hampir menabrak ayah. Sofia juga berkata dengan cepat. Jensen menemukan bahwa wajah kakek Herman tergores oleh batu, dan ada bekas tamparan, dia langsung gemetar karena marah. Kamu adalah cucu dari orang dusun ini? Kakekmu merusak bonsaiku, ganti rugi. Rosa melihat Jensen mengenakan pakaian olahraga murahan, jadi tidak menghargainya juga. Apakah kamu punya bukti bahwa kakekku menyandung pekerjamu? Selain itu, mengapa kamu memukul orang? Jensen menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Hanya karena aku Rosa. Rosa dengan bangga berkata, kamu juga tidak mau bayar, kan? Aku tahu kalian orang desa memang miskin, tapi tidak apa-apa, aku sudah menelepon polisi. Tunggu saja polisi menangkap kalian masuk penjara.
Dia terus mengatakan orang miskin, sangat memandang rendah Jensen dan yang lainnya. Jensen sangat marah sehingga dia tiba-tiba melihat ke jalan raya dan melihat ada kamera di jalan raya. Lagi pula, lingkungan ini adalah komunitas kelas atas, jadi tentu saja ada kamera di mana-mana. Salah satu kamera kebetulan menghadap ke toko, dan itu seharusnya bisa merekam semua yang terjadi sebelumnya. Ada kamera di sini, akan terlihat jelas jika kakekku menyandung pekerjamu, kata Jensen dengan marah. Rosa masih berkata dengan dingin, lalu kenapa kalau ada kamera? Toko ini adalah wilayah aku, situs aku, kalian orang desa masuk ke sini tanpa izin, menginjak kotor lantai, saat terjadi masalah, tentu saja kalian harus bertanggung jawab. Toko kamu? Jensen mengerutkan kening sambil berkata, apakah kamu memiliki surat kepemilikan toko ini? Rosa tidak bisa langsung menjawab, karena prosedur transfer toko ini memakan waktu beberapa hari, dan dia hanya membayar deposit, tetapi depositnya cukup banyak, berjumlah 4 juta yuan. Jensen tahu apa yang terjadi begitu melihat Rosa, dan dia berkata dengan dingin, kamu tidak memiliki surat kepemilikan toko, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa toko ini milikmu? Orang dusun, kamu masih tidak mau bayar? Rosa menelepon, dan setelah beberapa saat, seorang wanita yang memakai kemeja segera datang. Itu adalah perantara Lydia. Melihat ini, Jensen lega, Lydia bisa membuktikan semua di toko ini. Kakek, jangan khawatir, kamu tidak akan ditindas. Jensen menghibur kakek Herman lagi, dia merasa sedih. Kakeknya sudah sibuk sepanjang hidupnya, dan akhirnya dia bisa menikmati hari tua, tetapi malah dipukul orang. Seorang cucu paling tidak bisa terima kakeknya dipukul orang. Lydia, ada apa? Bukankah aku membeli toko ini? Mengapa orang luar ini mendekorasi di sini? Bahkan membuat kakekku kaget. Setelah Lydia datang, Jensen bertanya dengan dingin. Kamu membelinya? Wajah Rosa berkata dengan penuh dengan penghinaan, orang miskin sepertimu juga mampu membeli toko? Pak Jensen, maaf, toko ini sudah menjadi milik Bu Rosa. Yang membuat Jensen kaget adalah Lydia yang kemarin masih sopan telah berubah sekarang. Bukankah kita sudah menandatangani kontrak? Raut wajah Jensen berubah. Ya, tapi kita menandatangani surat perjanjian. Itu hanya menyatakan pihak mana yang melanggar perjanjian harus membayar kompensasi 30.000 yuan. Lydia berkata dengan datar, dan mengeluarkan 30.000 yuan dari tas. Ini uang kamu, dan aku akan memberikan 30.000 yuan lagi kepada kamu secara pribadi, anggap aku melanggar perjanjian, sekarang pergi dari sini dengan uangmu. Dia bersikap sangat arogan. Faktanya, orang yang bekerja sebagai perantara bertemu banyak orang kaya, dan sering menganggap diri sendiri sebagai orang kaya. Kesopanan kemarin hanya karena memandang teman Elena. Ingin membeli toko strategis hanya dengan 300.000 yuan, jangan mimpi. Lydia berkata lagi. 300.000 yuan? Rosa terkekeh dan menilai Jensen bertiga. 300.000 yuan ini adalah uang hasil penjualan rongsokan keluarga kalian, kan? Sungguh menyedihkan, bahkan tidak bisa membeli toko dengan menggadaikan semua kekayaan. Biar aku beritahu, aku membeli toko ini seharga 4 juta yuan. Orang dusun memang orang dusun, ingin membeli toko strategis seharga 300.000 yuan, mimpinya terlalu indah. Jensen menggertakkan giginya dengan marah, melihat Lydia dengan dingin dan berkata, bagaimana perantara profesional kalian bekerja? Di mana integritasnya? 55. Aku juga tidak berdaya, masyarakat ini mengutamakan uang. Kenapa kalian menjadi orang miskin? Jika tidak terima, kamu bisa menuntut aku, tetapi aku yakin kamu tidak akan berhasil. Lydia berkata dengan acuh tak acuh, aku ingatkan kamu sekali lagi. Nona Rosa membeli toko dengan harga 4 juta yuan, dan aku bisa mendapatkan komisi 10%, yaitu sebesar 400.000 yuan. Ketika kakek Herman melihat adegan ini, dia merasa sangat rendah diri dan menarik Jensen sambil berkata, Jensen, lupakan saja, kita tidak bisa mengalahkan mereka, ayo kembali ke kota Seleton. Jensen sedih mendengar ini. Dia boleh dianiaya, tetapi dia tidak bisa melihat kakeknya dianiaya. Kakeknya sudah membesarkan mereka seumur hidup ini, dan sudah bekerja keras dan menerima ejekan, ketika cucu dewasa, mengapa masih membiarkan kakeknya dihina dan dibentak? Panggil manajermu. Jensen benar-benar marah.
Toko ini bernilai 300.000 yuan dari awal, Jensen yang mengubah keberuntungan tata letaknya, yang menyebabkan toko itu bernilai tinggi. Tetapi sekarang setelah perantara mendapatkan manfaat malah melupakan jasanya. Haha, tidak terima, kan? Aku sudah bilang, kamu tidak bisa menang bahkan jika kamu menuntutku. Lydia tersenyum dingin dan berinisiatif menelepon untuk Jensen. Kakekmu melihat lebih jelas darimu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. WKWKWK. Rosa sangat senang dengan kalimat ini, penuh dengan keunggulan. Orang-orang di luar toko menggelengkan kepala diam-diam, mereka dapat memahami bahwa pemuda itu tidak terima, tetapi apakah akan berguna dengan memanggil manajer? Paling hanya pelanggaran kontrak, dan kompensasi untuk pelanggaran kontrak adalah 60.000 yuan, ini sama sekali tidak bisa dituntut. Ada apa? Tidak lama kemudian, manajer datang, seorang wanita dengan kemeja dan celana hitam. Manajer Tika, dia Pak Jensen. Lydia menunjuk Jensen dengan ringan. Manajer Tika tahu apa yang terjadi. Dia menghela napas, melihat Jensen dan berkata, Pak Jensen, di sini, aku minta maaf. Meskipun toko ini belum balik nama, pihak lain sudah membayar deposit sebesar 4 juta yuan. Kami perantara profesional tidak berdaya juga, karena pemilik yang membeli toko ini memiliki pendukung yang kuat, dan kami tidak berani menyinggungnya. Dia cukup pandai berbicara dan meminta maaf kepada Jensen. Toko ini, tidak peduli apapun, aku harus mendapatkannya, katakan saja berapa harganya. Tapi, siapa sangka, Jensen tidak bergeming. Pak Jensen, ini. Manajer Tika tiba-tiba menjadi serba salah. 5 juta. Namun, Jensen mulai menawarkan harga. Ini. Manajer Tika melotot. Lydia dan Rosa juga melotot. 6 juta. Jensen terus menawarkan harga. Dia tidak terlalu peduli dengan uang, apa yang dia perjuangkan hari ini adalah gengsi. 7 juta. Ketika Jensen menyebutkan penawarannya lagi, seluruh toko menjadi sunyi. Awalnya toko senilai 300.000 yuan, sekarang melonjak menjadi 7 juta yuan. Tidak begini juga menghabiskan uang biarpun kaya. 8 juta. Suara Jensen tidak berhenti, dan jedanya hanya 1 detik. Dia memiliki 200 juta yuan, 8 juta yuan tidak berarti baginya. Pak Jensen, apa kamu yakin? Manajer Tika menelan air liur. Aku tidak peduli di mana pemilik toko ini, segera minta dia datang untuk menandatangani kontrak dan balik nama, aku akan memberinya 2 juta, kata Jensen dengan santai, sambil mengirim pesan teks untuk meminta panah bersiap untuk transfer uang. Lalu, total harganya 10 juta yuan. Kaki manajer Tika lemas. Jangan tertipu olehnya, mereka orang miskin. Rosa tiba-tiba berteriak keras, tidak percaya Jensen bisa membayar 10 juta yuan. Manajer Tika, rekening perantara profesional tiba-tiba bertambah 10 juta yuan. Yang transfer dana adalah Pak Jensen, nomor akhir 070707. Apakah kamu terima pesanan ini? Pada saat yang sama, ponsel manajer Tika berdering, itu dari perantara. Manajer Tika tiba-tiba melihat Jensen dan mengangguk cepat sambil berkata, ya. Sangat berani, benar-benar membayar uang segera. Dia buru-buru berkata, pemilik ada di ibu kota sekarang, tetapi biarpun harus naik pesawat atau kereta api cepat, dia akan segera datang. Pak Jensen, kamu sangat berwawasan. Toko ini dibangun 3 tahun lalu oleh tim konstruksi terkenal di kota dan alamatnya berada di lokasi utama jalan ini, dekat dengan pusat kota. Ini benar-benar toko strategis. Selain itu, orang-orang di dekatnya semuanya kelas atas dari Asmenia, rela menghabiskan uang, bisnis apapun tidak akan rugi. Sudahlah. Jensen tiba-tiba menyelanya, dan berkata dengan datar, aku tanya kamu, ketika kamu pergi berbelanja sayur, apakah kamu akan dengar dari penjual sayur bercerita bagaimana cara menanam sayuran, di mana tanamnya, dan bagaimana enaknya sayur ini? Oh, pasti tidak. Aku membeli sayuran untuk dimakan, tidak peduli sebanyak itu. Manajer Tika menjawab tanpa sadar. Benar itu, aku membeli toko, mengapa aku perlu tahu kapan toko dibangun dan siapa yang membangunnya karena aku sudah membelinya, bahkan jika itu adalah rumah Jeremy, aku tetap akan bayar 10 juta yuan. Jensen berkata dengan datar. Manajer Tika tiba-tiba pusing, sialan, justru dia orang kaya.
Jensen tidak menunggunya untuk berbicara, dan lanjut berkata, untuk lokasi atau lainnya, apakah penting? Aku tidak perlu mengandalkan toko ini untuk berbisnis. Aku hanya ingin membuat kakekku bahagia, dan membiarkan beberapa orang kaya baru tahu apa yang namanya orang kaya. Sambil berbicara, dia berjalan keluar, lalu melihat ke toko lain di sebelah toko dan berkata, toko ini bagus. Pak Jensen, toko ini terletak di tengah jalan. Ini juga sangat bagus, dan luasnya lebih besar, 200 meter persegi. Menirtika dengan cepat memperkenalkan. Sudahlah, aku sudah bilang ketika aku membeli sayuran, aku tidak bertanya kapan sayuran itu ditanam. 10 juta yuan aku ingin segera menandatangani kontrak. Jensen berkata dengan datar. Hah? Menirtika berteriak lagi, membeli 2 toko berturut-turut, dan seharga 10 juta yuan lagi? Ketahuilah, toko sebelah bisa dijual seharga 2 juta yuan saja, pemiliknya akan setuju dengan senang hati. Lagi pula, meskipun dekat dengan area perumahan kelas atas, itu sama sekali bukan jalan perkotaan. Tidak peduli seberapa bagus bisnisnya, tetap saja terbatas. Kebanyakan orang tidak berani membelinya seharga 10 juta yuan. Aku sudah hitung, ada sekitar 10 toko di jalan ini, aku beli 1 paket, bisakah 100 juta yuan? Kamu bisa menambahkannya jika tidak cukup? Sebelum kejutan Menirtika berakhir, Jensen berkata lagi. Buk. Menirtika ketakutan sampai berlutut. Lydia yang mengikutinya juga ketakutan hingga menangis. Kontrak besar 10 juta yuan, ini dia tiran lokal yang sebenarnya. Orang yang lewat juga membicarakannya, beberapa bahkan mengambil foto dengan ponsel mereka dan merilisnya ke grup sosial media. Orang kaya memang keras kepala. Membeli toko seharga 100 juta semudah membeli makanan, bahkan belinya 1 paket. Sial, apakah kamu pikir kamu pergi ke restoran untuk makan? Melihat Rosa lagi, dia malu pada dirinya sendiri saat ini. Dia barusan terus memanggilnya orang dusun dan pengemis, tetapi dibandingkan dengan Jensen sekarang, siapa yang pengemis? Dia benar-benar mengerti bahwa orang-orang di Asmenia tampaknya rendah hati, tetapi sebenarnya mereka semua adalah bos kaya. Paling lambat balik nama hari ini. Kalau telat, aku tidak mau lagi. Pada saat ini, Jensen berkata lagi. Kami akan mengerahkan seluruh staf perantara. Kami akan menghentikan pekerjaan yang ada demi menangani ini untuk kamu terlebih dahulu. Menirtika buru-buru berkata. Pada saat ini, polisi akhirnya tiba dan memisahkan kerumunan. Seorang polisi jangkung berkata, siapa yang memanggil polisi? Aku. Rosa berdiri, melihat kakek Herman dan Jensen dan tidak bisa berkata apa-apa pada akhirnya. Orang sudah membayar 100 juta, apakah masih tidak mampu bayar ganti rugi 300.000 yuan bonsai kamu? 156. Pak polisi, aku curiga ada yang memeras orang, memegang bonsai giok murah, memeras kami 300.000 yuan, dan bahkan memeras di tokoku, kata Jensen tiba-tiba, lalu melihat Rosa. Aku. Wajah Rosa berubah drastis, sebenarnya bonsainya hanya seharga 120.000 yuan saja. Tolong tunjukkan padaku sertifikat bonsai. Ketika polisi melihat tatapan Rosa, mereka sebenarnya menebak sesuatu. Lydia di sebelahnya dengan cepat mengubah gaya bicaranya dan berkata, polisi, toko ini memang milik Pak Jensen. Mereka memindahkan bonsai di toko Pak Jensen, diperkirakan mereka benar-benar ingin memeras. Sekarang toko itu milik Jensen. Rosa memindahkan bonsai di tokonya, dan kemudian menipu uang setelah kerusakan, jelas sekali dia memang memeras orang. Polisi, bonsai ini hanya seharga 120.000 yuan, aku salah. Saat ini, bagaimana mungkin Rosa berani berdebat? Dalam hal ini, kamu melanggar hukum. Jika pihak lain tidak mau berdamai, kamu akan ditangkap karena penipuan. Polisi melirik Jensen. Damai secara pribadi, tentu saja aku bersedia. Jensen mengangguk, dan ketika Jensen setuju, polisi segera pergi. Sebaliknya, Jensen berjalan ke arah Rosa dan berkata dengan acuh tak acuh, aku sangat masuk akal, aku tidak perlu kamu bayar ganti rugi, katakan siapa yang meminta kamu untuk membeli toko ini. Kakak sepupuku Irfan, dia manajer senior grup Castar. Mana berani Rosa memprovokasi Jensen, dia bos yang bisa keluarkan 100 juta yuan sesuka hati. Ternyata dia. Wajah Jensen dingin, dia merasa heran, bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba campur tangan di toko ini.
Sepertinya Ervan berencana terus bermain dengannya. Setelah itu, dia melirik kakeknya dan melihat bahwa dia sudah tenang. Dia akhirnya tidak punya rencana untuk mempersulit Rosa. Plak. Dia menampar wajah Rosa dan berkata dengan dingin, tamparan ini untuk memberitahumu, jangan menilai orang dari penampilan mereka. Plak. Tamparan ini untuk memberitahu kamu bahwa kamu harus tahu bagaimana menghormati orang tua. Plak. Tamparan ini untuk memberitahu kakak sepupumu, jika dia ingin bermain, aku akan menemaninya, pergi. Setelah 3 tamparan, Rosa mengelus wajahnya dan meninggalkan tempat dengan lesu. Jensen memandang Meneertika lagi dan berkata, Meneertika, aku suka kredibilitas dalam bisnis. Aku tidak suka perantara kalian penuh dengan orang yang tidak berbicara kredibilitas. Aku mengerti, aku mengerti. Meneertika mengangguk cepat, lalu melihat Lydia dan berkata, Lydia, perusahaan telah memecatmu, kembali untuk urus prosedur pengunduran diri nanti. Meneer. Lydia sangat menyesal saat ini, hanya karena dia serakah 400.000, akibatnya uang tidak didapatkan, malah kehilangan pelanggan besar, yang paling penting bahkan pekerjaannya hilang. Setelah semua orang pergi, Jensen dan yang lainnya melihat-lihat toko. Meskipun dia menghabiskan 100.000 yuan untuk membeli toko di seluruh jalan, Jensen tidak merasa sakit hati, karena dia adalah seorang dokter, dan dia tidak terlalu peduli dengan uang. Tapi, pikirannya sedikit berubah saat ini, alasannya karena dia ingin melawan Ervan. Ini terkait dengan Elena. Sebagai seorang pria, dia pasti tidak ingin kehilangan muka di depan saingannya. Selain itu, Ervan melukai kakeknya, ini juga membuat Jensen marah. Sepertinya kadang-kadang, aku juga harus punya pegangan. Jensen berbisik pada dirinya sendiri, matanya bersinar penuh ambisi. Jensen, kamu menghabiskan terlalu banyak uang. Ketika semua orang pergi, kakek Herman menegur dia sebenarnya tidak begitu mementingkan uang juga, tetapi dia tetap saja tidak mau Jensen membentuk kebiasaan boros uang, dan dia paling takut uang Jensen tidak legal. Tidak menghabiskan uang sembarangan. Sebenarnya, prospek pengembangan jalan ini sangat bagus, tetapi kompleks sekitar belum berkembang. Setelah penuh dengan penghuni, maka jualan makanan atau pakaian bisa untung besar. Jensen tersenyum. Dia bermaksud untuk menyewakan toko lain. Selama lebih banyak orang dan jalanan ramai, dia secara bertahap dapat menaikkan biaya sewa. Sekarang setelah masalah toko diselesaikan, tinggal urusan dekorasi, Jensen pun menelepon Nico dan bertanya, Tuan Muda Nico, apakah kamu kenal perusahaan dekorasi? Perusahaan dekorasi? Aku punya banyak, Kak Jensen, tempat mana yang butuh, kamu kirimkan saja alamatnya. Baik, maaf sudah merepotkanmu. Setelah menutup telepon, Jensen menelepon Profesor Oscar lagi dan bertanya, Profesor Oscar, aku ingin membuka klinik, tapi tidak tahu prosedur apa yang diperlukan. Formalitasnya banyak. Kalau punya ijazah, maka tidak masalah. Tapi, Rektor David mencari kamu, dan dia sudah mencari ke tempatku. Kalau kamu minta bantuannya untuk mendapatkan ijazah kelulusan kedokteran, seharusnya tidak sulit. Berdasarkan keterampilan medis kamu, ijazah hanyalah formalitas. Soal izin, kamu masih harus daftar. Setelah Profesor Oscar memberikan instruksi, Jensen pun menelepon Rektor David, dan Rektor David setuju untuk memberikan Jensen identitas dosen utama Departemen Kedokteran Universitas Asmenia. Dengan ijazah, sisanya adalah masalah izin. Tapi yang ini sebenarnya yang terbaik dari Jensen. Paman Joseph, apakah kamu ada waktu? Begini, aku ingin membuka klinik, tetapi sertifikat praktik dokter belum diperoleh. Tapi, aku sudah memiliki ijazah dari Universitas Asmenia. Haha, Jensen, aku bisa menjamin keterampilan medismu. Begini saja, biarkan aku membicarakannya untukmu, aku seharusnya bisa mendapatkannya dalam waktu sekitar 3 hari. Terima kasih Paman Joseph. Oh ya, bagaimana kabar Bibi? Hehe, makan enak. Tidur enak, dokter bilang progesteron rendah saat periksa, lalu minum obat penguat janin kamu, dan tidak ada masalah lagi. Kapan kamu ada waktu untuk datang menjenguk Tuan Orlando? Aku pasti akan luangkan waktu untuk pergi. Jensen mengangguk senang. Dengan demikian, urusan klinik diselesaikan, tinggal urusan seperti lemari obat dan bahan obat, kakek bisa menyelesaikannya sendiri, dan kakek seharusnya senang untuk mengurusnya. Segera setelah menutup telepon, Natasha menelepon.
Jensen, kamu ada waktu? Aku sudah selesaikan segala urusan tentang pabrik, hanya tunggu resepmu. Oke, aku akan ke sana sekarang. Proyek teh herbal adalah langkah pertama Jensen dalam bisnis, dan dia secara alami harus melakukannya sendiri. Di sisi lain, Rosa menelepon Ervan dan menangis sambil berkata, "Kakak sepupu, aku ditampar 3 kali oleh pria bernama Jensen, kamu harus membalaskan dendamku." Setelah itu, dia menceritakan keseluruhan cerita. Ervan marah sekaligus kaget. Kemarahannya adalah Jensen mau melawannya dan memukuli sepupunya juga memberinya tamparan di wajah. Ketahuilah, Ervan dibesarkan di kota kecil dan paling memperhatikan keluarga sepupunya. Ketika Rosa keluar dari kota kecil, Ervan juga menjamin bahwa setelah dia datang ke Asmenia, Ervan bisa menyelesaikan masalah apapun yang terjadi padanya, tetapi pada akhirnya sepupunya dipukuli orang. Bahkan dia saja tidak tega memukul sepupunya. Jensen hanya dokter kecil, dari mana punya 100 juta yuan? Kenapa agen detektif swasta juga tidak bisa menemukannya? Ervan kaget dan merasa penyelidikan terhadap Jensen kurang rinci. Jensen, aku akui bahwa aku meremehkan kamu, tetapi tidak peduli seberapa kuat kamu hanya seorang dokter kecil. Aku mengandalkan grup Custer, aku kenal banyak pejabat tinggi, juga kenal para bos besar dalam bisnis. Bahkan di dunia gangster, ada banyak orang yang menghargaiku. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bermain. Ervan tahu kenapa Elena tidak menyukainya lagi, ternyata Jensen memang cakap. Episode 157. Tak lama kemudian, Jensen tiba di Downing International. Pemegang saham terbesar Downing International adalah Jensen. Selama Jensen tidak berbicara, tidak ada yang berani membantah Natasha, sehingga Downing International semakin makmur. Terutama setelah proyek teh herbal diluncurkan, banyak produsen ingin bekerja sama dengan Downing International, dan meja resepsionis kewalahan. Jensen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia ingin naik lift ke lantai kantor Natasha, tapi ada daya, tidak punya kartu kerja. Meskipun dia adalah pemegang saham terbesar Downing International, tapi dia terlalu cepat menjadi pemegang saham. Selain itu, dia mengikuti Natasha setiap kali dia masuk dan keluar, yang menyebabkan pengabaian masalah ini. Dia melihat meja resepsionis yang penuh sesak dan terpaksa mengirim pesan ke Natasha. Dia tahu bahwa Natasha pasti ada rapat sekarang. Kemudian, dia juga mendesak ke meja resepsionis, ingin menyebutkan namanya, untuk melihat apakah meja resepsionis bisa memberitahu Natasha. Pada saat ini, pintu lift terbuka, dan seorang pria muda yang memakai jas dan jam tangan Rolex datang dan berkata dengan datar, "Sudah, kalian jangan berdesakan." Tapi suasana kacau, maka tidak ada yang memperhatikannya, membuatnya mengerutkan kening, sepertinya sedikit tidak senang. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih kencang. Aku bilang, jangan berdesakan lagi. Siapapun yang berdesakan lagi langsung pergi dari Downing International, perusahaan kami tidak akan bekerja sama dengan mereka. Kerumunan akhirnya bereaksi terhadap teriakan ini dan buru-buru berseru, "Meneer Dev." Banyak produsen tahu bahwa Meneer Dev ini adalah meneer umum yang bertanggung jawab atas proyek teh herbal, dan proyek teh herbal dikatakan telah diinvestasikan ratusan juta yuan. Berbaris, lalu lapor satu persatu, dan serahkan laporan keuangan perusahaan kalian dan formulir lainnya. Meneer Dev berkata dengan berwibawa, dia mengangguk ketika melihat semua orang berbaris. Dia baru saja kembali dari universitas asing, dan dia belajar jurusan terkait. Setelah lulus, dia melamar sebagai meneer umum proyek Downing International, ini membuatnya merasa cukup bangga. Hal yang paling menggembirakan baginya adalah Presidir Downing International ternyata seorang wanita cantik. Selama ini dia sering bekerja dengan Presidir Natasha, dan dia mendapatkan keuntungan berdekatan dengannya. Tapi sekarang, satu kalimat dia membuat Presidir senior semua produsen bersikap baik dan patuh, ini memberinya perasaan superior. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria muda masih berdiri di meja resepsionis. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku minta kamu berbaris, jika tidak, keluar dari Downing International. Meneer Dev pun berkata dengan dingin. Pada saat ini, semua pihak produsen di sekitarnya mencibir diam-diam, bagus sekali jika pemuda ini diusir, karena akan berkurang satu pesaing, dan ini akan menguntungkan mereka. Pemuda yang dilirik itu adalah Jensen, akhirnya dia berdesak-desakan ke meja resepsionis, jadi wajar saja dia tidak pergi.
Apalagi, dia adalah pemegang saham utama perusahaan, kenapa dia harus pergi? Melihat Meneer Dev tidak sopan padanya, Jensen juga sedikit mengernyit, namun tidak peduli, aku bukan pihak produsen, aku datang untuk mencari Presdir Natasha. Kamu bukan pihak produsen, lalu apa yang kamu lakukan di Downing International? Kami tidak menyambut kamu di Downing International. Meneer Dev mengerutkan kening, penjaga keamanan, kemari, usir dia. Pada saat ini, Jensen sedikit tidak senang, dia berkata dengan datar, siapa kamu? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Haha. Meneer Dev tidak bisa menahan tawa, keluarga anak ini diperkirakan punya pabrik, pantas dia sombong, tapi dia tidak melihat dengan jelas di mana ini. Hanya dengan kata-kata kamu telah menyebabkan masalah besar bagi keluarga kamu. Atas nama Downing International, aku memberitahu kamu bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan kamu, keluar dari sini, kata Meneer Dev dengan dingin. Meneer Dev, dia adalah. Wanita di meja resepsionis akhirnya mengenali Jensen dan dengan cepat membujuknya. Bahkan, dia juga tidak menyukai Meneer Dev. Orang ini baru saja lulus, masih muda dan bersemangat, dan mengambil posisi tinggi. Dia sering menonjolkan diri di depan mereka dan mendominasi. Tapi sekarang, Meneer Dev berteriak pada pemegang saham terbesar Jensen. Jensen tersenyum sambil berkata, bagaimana jika aku tidak pergi? Ini sangat lucu, aku beritahu kamu, di Downing International, aku bisa mengambil keputusan akhir, jika aku minta kamu pergi, maka tidak ada yang bisa menahan kamu. Meneer Alvaro mencibir. Jensen, kamu sudah datang. Tetapi pada saat ini, Natasha muncul di pintu masuk lift dan berlari mendekat dengan gembira. Dia mengenakan gaun ungu hari ini, dan dia tidak mengikat rambutnya, melainkan dibiarkan tergerai secara alami, berkurang kesan sebagai wanita hebat masa lalu, tetapi malah memberi orang kesan mempesona dan menawan. Presdir Natasha. Mata Meneer Dev berbinar. Setiap kali dia melihat kakak perempuan ini, dia akan merasa berbunga. Dia mendengar bahwa pasangan Presdir Natasha telah meninggal. Tiba-tiba dia merasa bahwa di seluruh Asmenia hanya dirinya yang bisa membantu Natasha. Ayo, ikut aku, kebetulan aku mencarimu karena ada urusan. Natasha mengabaikan Meneer Dev dan menarik Jensen ke lift. Wajah semua pihak produsen berubah drastis. Presdir senior Downing International yang cantik ini justru berinisiatif mengajak anak muda ke atas. Perlu diketahui bahwa mereka telah menunggu di sini selama setengah bulan, tetapi mereka belum pernah bertemu Presdir Natasha. Apa yang telah terjadi? Pupil Meneer Dev juga berkedut. Jensen tiba-tiba berhenti dan memandang Meneer Dev dengan ringan. Anak muda, Downing International adalah tempat di mana kamu bisa bekerja keras dan meniti karir, bukan tempat di mana kamu bisa mendominasi. Bahkan jika kamu seorang presdir senior, kamu juga harus tahu bahwa sikap pelayanan adalah yang paling penting. Setelah berbicara, Jensen mengikuti Natasha ke dalam lift. Meneer Dev sangat marah. Apakah pemuda itu berani mengajarinya? Dia adalah gelar master dari universitas asing yang bergengsi. Dia adalah talenta bergaji tinggi dari Downing International. Dia adalah masa depan Downing International. Di seluruh Downing International, bahkan Presdir Natasha tidak pernah memarahinya, kualifikasi apa yang dimiliki anak itu. Kak Natasha, siapa orang itu? Di dalam lift, Jensen juga bertanya. Alvaro, lulus dari luar negeri, kemampuan kerjanya cukup bagus, tetapi dia agak muda, belum pernah mengalami gangguan sosial, jadi agak galak, dan hubungannya dengan rekan-rekannya di perusahaan sangat kaku, tetapi karena kemampuannya bagus, jadi aku biarkan saja. Natasha tersenyum, lalu bertanya, dia memprovokasimu. Begini saja, aku akan segera memecatnya. Aku tidak perhitungan seperti itu, anak muda yang tidak menderita, wajar saja jika sombong, tetapi lebih baik memberinya bimbingan jika ada kesempatan. Jensen menggelengkan kepalanya. Oke, kalau dia tidak arogan, dia cukup bagus dalam aspek lain. Misalnya, setelah proyek teh herbal dimulai, dia membuat rencana yang sangat bagus. Aku tunjukkan padamu nanti. Keduanya tiba di kantor Natasha, dan Natasha mengeluarkan perencanaan untuk dilihat Jensen. Tapi Jensen mana mungkin mengerti. Setelah melihat sejenak, dia menutupnya dan berkata, aku pikir yang paling penting dalam proyek ini ada dua hal. Satu adalah publisitas, dua adalah kerahasiaan formula, dan sisanya adalah hal-hal sepele.
Dia memiliki keyakinan mutlak pada teh herbal itu sendiri, bagaimanapun juga, itu adalah resep yang diturunkan dari nenek moyang. Jadi, yang terbaik adalah mengajukan hak paten untuk formula teh herbal, dan hanya 2 orang yang boleh tahu dari seluruh Downing Internasional, yaitu aku dan kamu. Biarpun kedepannya terjadi masalah, kita bisa mengandalkan formula untuk bangkit kembali. Aku punya pendapat pribadi, jangan lempar produksi ke produsen, kita buat sendiri, usul Jensen. Kalau buat sendiri, investasinya akan jauh lebih besar. Natasha mengerutkan kening. Episode 158. Tidak apa-apa, itu sepadan tidak peduli seberapa besar investasinya, karena aku pikir terlalu banyak peniru di masyarakat sekarang. Jika teh herbal berhasil dipromosikan oleh kita, sejumlah besar teh palsu akan tiba-tiba muncul dengan rasa yang sama dengan kita. Ini akan menjadi pukulan besar bagi kita, dan pasar yang telah susah payah kita buka juga akan menguntungkan orang lain. Jensen berkata, yang kedua adalah publisitas, harus cari bintang besar. Semakin heboh promosinya akan semakin baik. Sekarang internet sudah berkembang pesat, terkadang produk bukanlah yang paling penting, tetapi publisitas, seperti TV, media baru, dan pemasangan papan iklan di jalan raya dan sebagainya. Natasha mencatat semua, lalu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Jensen, kamu benar-benar jenius bisnis, kamu bisa melihat lebih jauh dariku. Kak Natasha, jangan memuji aku hanya duduk manis terima uang, paling hanya memberikan arahan umum saja. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa secara rinci. Jensen tersenyum kecut. Oke, aku mengerti maksudmu, aku akan menyampaikannya. Natasha menyalakan komputer, menyimpan hal penting dalam file terorganisir, dan mengirimkannya ke Departemen Proyek Teh Herbal. Melihat kesibukan Natasha, Jensen pun diam merasa bersalah, dia dianggap sebagai presidir senior perusahaan sekarang, tapi hanya sesekali datang untuk memeriksa, sebagian besar urusan ditangani oleh Natasha. Untuk apa kamu lihat aku? Apakah punggungku jelek? Meskipun Natasha sedang kirim email, dia masih bisa melihat ekspresi Jensen. Karena Kak Natasha memiliki tubuh yang indah dan bentuk belakang yang indah. Jensen tanpa sadar berkata. Natasha tersipu dan tersenyum sambil berkata, ini saat memakai pakaian, dan kamu sudah pernah melihat diriku tanpa pakaian. Apalagi, kurasa kamu bosan melihatnya. Lagi pula, istrimu juga sangat cantik. Itu berbeda, bahkan jika kamu menunjukkannya kepadaku sekarang, aku bersedia. Setelah Jensen selesai berbicara, dia hampir menampar mulutnya sendiri. Ops! Natasha tidak bisa menahan tawa. Setelah mengirim email, dia duduk, melepas sepatu hak tinggi ungunya, kemudian memijat kakinya yang memakai stocking. Selama kurun waktu ini, dia sibuk di perusahaan dengan mengenakan sepatu hak tinggi, dan kakinya lelah. Tok tok tok. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Natasha memakai sepatu hak tingginya dengan cepat, dan berkata, masuk. Orang yang masuk adalah Meneer Dev. Dia sekilas melihat Jensen duduk di sofa dan merasa sangat tidak senang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria lain di kantor Presidir Natasha. Meneer Dev, kamu ada perlu apa? Presidir Natasha datang dan menuangkan secangkir teh untuk Jensen. Tindakan yang tidak disengaja ini membuat Meneer Dev marah. Apakah ini pacar Presidir Natasha? Presidir Natasha, kamu mengubah rencananya, dan kami semua membacanya, tapi aku rasa itu tidak cocok. Meneer Dev duduk dan berkata. Apakah ada yang salah? Ada banyak hal yang salah. Aku tidak tahu mengapa Presidir Natasha mengubah rencana, tetapi aku tahu ini pasti bukan proposal Presidir Natasha, tetapi orang lain. Yang paling dibenci adalah orang ini jelas orang awam dan tidak mengerti apa-apa, tapi malah mengungkapkan pendapat tanpa pandang bulu. Meneer Dev berkata dengan marah, pertama, tentang pihak produsen, kita akhirnya berhasil negosiasi dengan pabrik, dan tinggal penandatanganan kontrak. Sekarang kita tiba-tiba mengatakan tidak mau menyewanya dan malah membeli pabrik sendiri, bukankah ini tidak memegang janji? Meneer Dev, kamu adalah penanggung jawab proyek, aku bisa memahami kemarahan kamu, tetapi masalah ini adalah hasil dari pertimbangan yang cermat oleh Dewan Direksi. Presidir Natasha menghibur. Presidir Natasha, Dewan Direksi sama sekali tidak mengerti risiko perencanaan, cara ini salah. Meneer Dev berusaha untuk menjelaskan.
kamu Meneer Dev, kan? Alasan kita membeli pabrik sendiri adalah karena kita tidak ingin rahasia inti perusahaan bocor. Kali ini, Jensen juga angkat bicara. Meneer Dev melirik Jensen dengan jijik. Dia tahu bahwa orang ini yang membuat masalah. Mungkinkah orang ini juga manajer umum proyek? Dia dengan datar berkata, lalu apakah kamu mempertimbangkan bahwa membeli bangunan pabrik akan meningkatkan pengeluaran perusahaan? Menurut rencanaku, kita harus bekerja sama dengan produsen pada tahap awal. Setelah produk masuk ke pasar dan disukai, baru membuka pabrik sendiri. Ini yang paling stabil. Selain itu, soal formula, departemen kita memiliki ahli peracik rasa dan pencicip teh profesional, semuanya diundang dari luar negeri, mereka yang seharusnya memutuskan formulanya. Mengapa perusahaan merahasiakan formula? Bahkan aku sebagai manajer umum proyek ini pun tidak punya hak untuk mengetahuinya. Dia melihat Jensen dengan dingin sambil berkata, masalah penting seperti itu harus ditangani oleh para profesional, daripada mendengarkan beberapa pria yang tidak tahu apa tetapi hanya bisa membuat wanita bahagia. Dia menduga bahwa Jensen adalah pacar Presdir Natasha. Dia tidak terlalu berpengetahuan, dan demi menunjukkan kuasanya, hanya memberikan petunjuk acak pada proyek. Dilihat dari maksudmu, kamu sedang meragukanku. Jensen mendengar apa yang ada dalam kata-kata Meneer Dev dan merasa lucu. Meneer Dev, apa yang kamu bicarakan? Presdir Natasha mengerutkan kening, tetapi Jensen melambaikan tangannya, menyela Presdir Natasha, dan meminta Meneer Dev untuk terus berbicara. Dan tindakan ini sekali lagi membuat Meneer Dev murka. Presdir Natasha lihai, cakap, tegas, dan cerdas. Dia tidak menyangka akan begitu patuh pada perintah pria ini membuatnya sangat tidak senang. Aku lulusan luar negeri. Aku memiliki pandangan dan pengalaman mutlak dalam promosi proyek. Untuk proyek ini, departemen kami menyelidiki pasar, menganalisis investasi dan pengeluaran, kemudian mempromosikan dan menindaklanjuti. Semua rencana sudah disiapkan dengan matang, atas hak apa karena satu perkataanmu, departemen kami harus mengubah seluruh rencana. Meneer Dev dengan jijik berkata, hanya karena kamu pacar Presdir Natasha. Meneer Dev, perhatikan nada bicaramu. Presdir Natasha tidak tahan lagi. Hehe, Presdir Natasha, aku datang ke Downing International karena kamu mengundang aku, dan aku berencana untuk melakukan sesuatu untuk perusahaan, tetapi aku tidak bisa mendengar kata-kata orang awam yang tidak berharga dan tidak memiliki kontribusi, kata Meneer Dev dengan dingin. Jika ini terjadi, maka aku akan mengundurkan diri. Jensen menggelengkan kepalanya, tersenyum sambil berkata, kamu harus tahu bahwa meskipun bakat sepertimu langka, tapi bukan berarti tidak ada. Aku rasa banyak orang di Asmenia yang bisa menyelidiki pasar, investasi, mempromosikan, dan sebagainya. Meneer Dev tiba-tiba terpana, Jensen benar. Meskipun bakatnya langka, masih bisa diperkerjakan dengan gaji tinggi. Tapi masih banyak orang yang lebih darinya di luar sana. Setidaknya lebih baik darimu. Meneer Dev masih tidak terima. Meneer Dev, izinkan aku memberitahu kamu bahwa dia yang mengusulkan proyek teh herbal ini. Kamu bisa melakukan banyak hal sekarang karena ada dia. Tanpa usulannya, kamu bahkan tidak memiliki proyek, kata Presdir Natasha tiba-tiba. Wajah Meneer Dev berubah drastis, dan dia tidak bisa balas. Memang, rencana yang dia buat sempurna, tetapi ketahuilah bahwa Jensen lah orang yang mengusulkan proyek, dan dialah kepalanya. Pepatah mengatakan bahwa ular tidak bisa tanpa kepala, inilah maksudnya. Meneer Dev berpikir bahwa Jensen hanyalah pemuda tampan yang hidup dengan mengandalkan cewek, dan tidak berguna. Dia tidak menyangka bahwa Jensen akan berbuat lebih banyak untuk Downing International daripada dia. Hanya saja. Tetapi Meneer Dev masih sedikit tidak senang, merasa bahwa dia tidak boleh dikalahkan oleh Jensen, juga tidak bisa dengan mudah menyerahkan Presdir Natasha kepada pria ini. Episode 159. Presdir Natasha berkata lagi, oh ya, aku lupa bilang, dia juga atasan kamu, dan juga atasan aku, pemegang saham terbesar Downing International, ketua Dewan Direksi Jensen. Bang! Begitu kata-kata terakhir ini diucapkan, Meneer Dev benar-benar dikalahkan, dan wajahnya menjadi pucat. Presdir Jensen? Inilah bos dia.
Bahkan jika dia lulus dari luar negeri, bahkan jika dia memiliki kemampuan kerja yang sangat baik, bahkan jika dia bangga dengan kemampuannya, tetapi apa gunanya? Dia tiba-tiba teringat barusan, dia melihat pemuda lusuh yang bertanya di meja resepsionis. Kemudian dikaitkan dengan ketua dewan direksi yang memiliki perusahaan ratusan juta yuan dan mengendalikan pekerjaan ribuan orang dengan lambaian tangan. Kedua sosok itu menyatu diam-diam, dan terasa sangat tidak nyata. Menir Dev, apakah kamu ada hal lain untuk dikatakan? Melihat Menir Dev tercengang, Presdir Natasha pun tidak menahan diri untuk tidak mencibir. Orang ini terlalu sombong, dia harus ditekan, kalau tidak dia akan lupa, siapa bosnya. Aku tidak punya pendapat. Menir Dev tampak lesu, berdiri dan pergi. Tentu saja, dia juga membungkuk sedikit kepada Jensen dan Presdir Natasha sebelum pergi. Sekarang dia mana mungkin memiliki kesombongan, dia seperti orang yang kalah perang. Dia juga tahu betul mengapa Presdir Natasha begitu antusias dengan pemuda ini, tapi malah bersikap dingin padanya, karena dia bosnya, dan dirinya hanya pekerja. Jensen, orang ini memang seperti itu, seperti keras sakti, berkemampuan hebat untuk melakukan sesuatu, tetapi sombong dan tidak patuh. Ketika Menir Dev pergi, Presdir Natasha dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Bisa dipahami, anak muda memang begitu. Tapi, formulanya harus dijaga dengan baik. Proporsinya hanya akan aku beritahu padamu. Saat diracik, kamu minta departemen yang berbeda untuk menanganinya. Bagaimanapun, ini adalah teknologi kompetitif inti milik kita, tidak boleh bocor. Jensen mengangguk dan berkata, sebenarnya, Menir Dev masih meremehkanku. Alasan dia kerabat mengatakan begitu banyak adalah untuk menghindari risiko, tetapi dia tidak tahu bahwa aku memiliki keyakinan mutlak pada produk ini dan tidak akan rugi sama sekali. Persiapan awal untuk proyek teh herbal telah disiapkan, sisanya adalah mencari pabrik, dan ini tidak ada hubungannya dengan Jensen. Setelah beberapa saat, Jensen kembali ke rumah. Jensen, sudah pulang. Zachary duduk di sofa membaca koran. Setelah melihat Jensen, dia meletakkan koran dan tersenyum. Ayah, kamu cepat sekali sembuhnya. Jensen berjalan mendekat dan menuangkan secangkir teh untuk Zachary. Haha, bukankah karena kamu, tetapi obat tradisionalmu agak pahit, tetapi efeknya sangat bagus. Zachary tersenyum, kemampuan medismu, aku dan ibumu baru lihat untuk pertama kalinya, benar-benar luar biasa. Aku dengar Elena bilang bahwa kakekmu akan membuka klinik, kamu seharusnya pergi membantunya, kan? Ya. Jensen mengangguk. Itu bagus. Zachary tampak sangat bahagia. Kemarin, bibi bungsu kamu dan yang lainnya kembali dari Hong Kong, mereka sekarang di tempat pamanmu. Mereka akan datang untuk bertamu nanti. Bibi bungsumu sudah menikah dengan orang kaya di Hong Kong, jadi sering melihat orang-orang dengan kacamata berwarna, dia sangat tidak puas ketika mendengar bahwa Elena menikah dengan kamu terakhir kali. Ditanya lulusan jurusan apa dan di mana kamu bekerja, ibumu malu untuk jawab. Awalnya, aku ingin kamu bekerja di perusahaanku, tetapi aku ingin menunggu penyakitku sembuh baru memutuskannya. Tapi, kakek kamu akan membuka klinik, kamu membantu di klinik dan itu juga dianggap bisnis kamu sendiri, enak didengar juga. Zachary dan Mai sama mengira Jensen bekerja di perusahaan kecil, tapi sekarang klinik sudah dibuka, sudah dianggap sebagai bisnis mereka sendiri, setidaknya tidak perlu pergi bekerja dan makan hati, dan bergengsi ketika memberitahu orang. Sebenarnya, dia dan Mai tidak peduli di mana Jensen bekerja. Baik itu Zachary atau Mai, latar belakang keluarga mereka cukup bagus, dan perbandingan tak bisa dihindari. Ayah, aku mengerti. Jensen mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, dia sekarang adalah ketua dewan direksi Downing International, dan bisnisnya lebih besar dari ayah mertuanya. Klik. Pada saat ini, Elena dan Diana pulang bersama, diikuti oleh Mai dan bibi bungsu, paman tertua, paman kedua, dan paman bungsu, sangat ramai. Ibunya Elena bernama Mai, dia memiliki 5 saudara di keluarganya, dan Mai menempati urutan kedua. Kak, ini rumahmu. Besar sekali. Jauh lebih besar dari milikku. Rumahku di pulau pelabuhan mahal dan kecil. Seorang gadis seusia Diana mengenakan gaun modis, melihat ke atas dan ke bawah villa, dan berbicara dengan bahasa daerah. Semua orang tidak mengerti, jadi hanya bisa tertawa.
Dania, untuk apa kamu berbicara bahasa daerah, bicara bahasa Huasia? Di sebelah, ada seorang wanita yang mirip dengan Mai, tetapi berpakaian seperti wanita bangsawan, itu mungkin bibi bungsu. Ya, baik aku bicara bahasa Huasia. Gadis bernama Dania tersenyum dan berkata, maksud aku, rumah sepupu sangat besar, lebih besar dari rumah kami. Rumah kami di Pulau Hong Kong mahal dan kecil. Bocah ini, bagaimana bisa dibandingkan? Pulau Hong Kong sangat kecil, tanah pasti sangat mahal. Sudah, jangan berdiri di sana, masuk duduk. Mai tertawa dan mengomel, memang nyaman berbicara dengan kerabat pihak sendiri. Semua orang duduk dan mengobrol dengan sopan. Kakak kedua, aku datang ke sini terburu-buru kali ini, tidak bawa hadiah, hanya bawa beberapa abalon dan sirip hiu. Setelah bibi bungsu duduk, dia meminta putrinya untuk membawakan banyak kotak hadiah. Dia memang menikah dengan orang kaya, hadiah seperti sirip hiu dan abalon diperkirakan tidak murah. Kak Elena, Kak Diana, ayo, kalian coba ini. Dania mengeluarkan kopernya, dan kemudian mengeluarkan beberapa kotak kayu berisi kue kering. Setelah membuka kue-kue itu, semburan aroma tercium, membuat orang tergiur. Terlihat potongan coklat yang sangat indah di dalam kotak kayu, terlihat sangat menarik. Dania, coklat apa ini? Mai dengan penasaran bertanya. Kakak kedua, ini coklat Noka yang ayahnya titip orang beli. Harganya jutaan per pon. Bahan bakunya dari Venezuela. Gadis ini suka makan coklat ini sejak dia masih kecil. Kali ini dia paksa harus berikan untuk kakak sepupunya cicipi, jadi beli banyak pulang. Bibi bungsu tertawa. Semua orang tersendat, coklat berharga jutaan, layak menjadi orang kaya di pulau pelabuhan. Dik, tidak baik memanjakan anak seperti ini. Mai pura-pura mengomel, tapi tetap mengambil sepotong coklat dan memakannya, harus diakui rasanya sangat enak. Ini seharusnya kakak ipar Jensen. Tiba-tiba Dania melihat Jensen, lalu menyapa dengan sopan, halo kakak ipar, aku adik sepupu Dania. Halo Dania. Jensen tersenyum dan mengangguk. Kotak kayu, terlihat sangat menarik. Dania, coklat apa ini? Mai dengan penasaran bertanya. Kakak kedua, ini coklat Noka yang ayahnya titip orang beli. Harganya jutaan per pon. Bahan bakunya dari Venezuela. Gadis ini suka makan coklat ini sejak dia masih kecil. Kali ini dia paksa harus berikan untuk kakak sepupunya cicipi, jadi beli banyak pulang. Bibi bungsu tertawa. Semua orang tersendat, coklat berharga jutaan, layak menjadi orang kaya di pulau pelabuhan. Dik, tidak baik memanjakan anak seperti ini. Mai pura-pura mengomel, tapi tetap mengambil sepotong coklat dan memakannya, harus diakui rasanya sangat enak. Ini seharusnya kakak ipar Jensen. Tiba-tiba Dania melihat Jensen, lalu menyapa dengan sopan, halo kakak ipar, aku adik sepupu Dania. Halo Dania. Jensen tersenyum dan mengangguk. Semua orang lalu memandang Jensen, paman tertua, paman kedua dan bibi bungsu, semuanya juga menyapa Jensen. Jensen, kamu kerja di mana? Bibi bungsu pernah mendengar tentang Jensen dari Mai. Saat itu, Mai sangat tidak puas dengan Jensen, jadi dia sangat memandang rendah Jensen. Dia sudah membuka klinik sekarang dia membantu bisnis keluarga. Oh ya, kliniknya akan dibuka besok. Zachary segera berkata. Sebenarnya, dia juga memandang rendah Jensen pada awalnya, tetapi setelah banyak hal, dia sudah menganggap Jensen sebagai anak sendiri, dan bahkan bangga Elena menikahi Jensen. Ya, keterampilan medisnya luar biasa. Mai juga berbicara dengan cepat, dia dulu memandang rendah Jensen, tapi bukan berarti sekarang masih sama. 160. Oh, dokter, itu tidak buruk, tapi aku pikir lebih baik bekerja di rumah sakit besar. Klinik yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin mudah bermasalah. Jensen, kamu bukan dukun, kan? Kata-kata bibi bungsu sedikit menghina orang. Bukan, surat klinik kami lengkap. Jensen tidak keberatan, dia masih tersenyum. Bagus, tapi bisnis klinik kecil biasa saja. Kamu harus bekerja keras, aku tidak ingin Elena menikah denganmu kalau sampai tidak mampu membeli makanan. Bibi bungsu melanjutkan. Jensen hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Mai dan yang lainnya agak malu, tapi mereka sudah mengenal bibi bungsu. Sejak menikah dengan seorang kaya raya di Pulau Hong Kong dia tidak pernah memandang orang.
Kecuali terhadap kerabat sendiri, dia sama sekali tidak sopan saat berbicara dengan orang lain. Meskipun Jensen adalah menantunya, di mata bibi bungsu, dia jelas bukan saudara. Aku kebetulan berencana untuk tinggal selama setengah bulan, dan klinik kalian baru dibuka, aku akan mampir besok untuk mengucapkan selamat kepada kamu, kata bibi bungsu. Terima kasih bibi. Kata Jensen tidak masalah. Tapi, Mai dan yang lainnya diam-diam tertekan. Bibi bungsu selalu mencari-cari masalah. Jika pergi melihat klinik Jensen besok, dia mungkin akan menertawakannya. Para kerabat terus mengobrol setelah makan malam, tetapi Jensen dan Elena kembali ke kamar. Jensen, akan ada banyak hal seperti ini, aku merepotkanmu lagi. Elena tampak lelah, melihat Jensen dengan tatapan meminta maaf. Jensen berjalan mendekat, memijat bahunya, dan berkata dengan acuh tak acuh, terakhir kali itu saudara dari pihak ayahmu, kemudian sahabat karibmu, dan kali ini saudara ibumu. Sepertinya banyak hal yang harus dibuktikan olehku sebagai menantu yang masuk keluarga mertua. Apa daya, siapa suruh kamu menikahi putri cantik seseorang? Elena hanya bisa tersenyum. Kamu benar, untuk mempertahankan istri cantik ini, tidak peduli seberapa keras angin dan hujan, aku akan bertahan. Jensen, terima kasih. Mendengarkan kata-kata Jensen, dan memikirkan tekanan yang terus-menerus dialami Jensen, Elena diam-diam merasa bersalah. Untuk apa berterima kasih padaku, kamu juga jangan terlalu banyak berpikir. Jensen menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Pada tubuh Elena, dia melihat ada sesuatu yang salah. Dia sekarang telah mencapai tingkat kedua dari teknik kaisar manusia, dan ketajamannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ada apa? Bagaimana bisa Elena memiliki aura hantu di tubuhnya? Mungkinkah dia diganggu hantu? Jensen menggunakan penentu aura untuk menyelidiki, dan melihat di tubuh Elena ada aura hitam membayangi, jelas dia dirasuki oleh hantu kecil. Tapi melihat sekeliling, dia tidak melihat hantu kecil. Teknik Armor Daos, Ki melihat. Jensen bergumam pelan di dalam hatinya, dan kemudian dia secara bertahap melihat sesuatu. Elena memang memiliki aura hantu di tubuhnya, tetapi dia tidak terjerat dengan hantu kecil. Sebaliknya, ada benang hitam yang membentang dari luar jendela dan menghilang ke kejauhan. Ini adalah teknik misterius. Apalagi Jensen memiliki ilmu mistis, mendapatkan warisan nenek moyang, fondasi ilmu mistis diperkirakan tak terkalahkan di dunia, jadi dia bisa menebak bahwa ini adalah aliran lain dari ilmu mistis, sekte pengusir hantu. Sekte pengusir hantu juga memiliki reputasi besar dalam sejarah nasional, unik dalam mengusir setan dan menaklukkan setan, serta sangat ahli dalam mantra dan jimat. Elena jelas dikutuk oleh jimat. Dan lawannya jelas adalah master teknik misterius. Elena, apakah kamu menemukan kasus aneh selama periode penyelidikan ini? Meski Jensen menduga itu adalah sekte pengusir hantu, dan tidak mudah menemukan pihak lain, karena benang hitamnya belum terbentuk jelas. Sebenarnya, aku sekarang sudah siap untuk dipindahkan ke Divisi Operasi Khusus Nasional, tapi prosedurnya masih diproses, tapi kasusnya kurang lebih sama dengan Divisi Kasus Kriminal. Elena menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi, beberapa kali berturut-turut memecahkan kasus besar dalam periode ini, mungkin sedikit lelah. Jensen tidak bertanya lagi, mungkin Elena dikutuk orang tanpa sadar. Lawannya adalah master teknik misterius dan pandai membuat jimat. Dia seharusnya mencuri rambut Elena atau benda lain dan memasukkannya ke dalam jimat, menyebabkan Elena sangat lelah dan tidak bersemangat. Dalam bahasa daerah Pulau Hong Kong, itu adalah menggunakan mantra pada penjahat. Ini pertama kalinya aku melihat master teknik misterius yang begitu kuat, tetapi aku teknik mistis Daos yang paling lengkap, dan aku juga berlatih teknik kaisar manusia. Dalam hal ketampilan, dia seharusnya kalah denganku. Berani mengincar istriku, tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan menangkapmu. Ketika Jensen memanfaatkan waktu Elena mandi, dia menelepon dan berkata, Panah, apa ada pergerakan yang aneh? Tuan Jensen, dari luar, di sisi serah terima tugas pembunuh semuanya normal, tetapi tidak menutup kemungkinan organisasi pembunuhan malam telah mengubah metode serah terima. Periksa lagi, lebih cepat lebih baik. Baik, tunggu kabarku. Wajah Jensen menjadi lebih serius. Terakhir kali pembunuh itu muncul, targetnya adalah Natasha, tetapi terbunuh olehnya, dan kali ini mengincar Elena, tujuannya pasti benda di tubuh Elena. Hal ini membuat Jensen harus berhati-hati.
Dalam satu malam, Jensen tidak tidur, menunggu telepon dari panah. Pada jam 4 pagi buta, sebuah pesan datang, dan Jensen memeriksa pesan itu dengan tenang. Pesan panah sangat singkat. Seorang pembunuh tingkat ketiga muncul, bernama Hantu, dengan tujuan mendapatkan benda di tubuh Elena. Benar saja, pembunuh sudah bertindak. Benda apa sebenarnya di tubuh Elena, dan mengapa organisasi pembunuhan malam begitu perhatian? Tapi sekarang, Master Teknik misterius itu belum mulai melakukan apa-apa, hanya saat dia bertindak, Jensen bisa mengikuti garis hitam untuk menemukan lawan. Dia menduga bahwa Master Teknik misterius ingin mengendalikan tubuh Elena, untuk mengetahui rahasia tubuh Elena. Proses ini jelas memakan waktu lama. Meskipun tidak tidur sepanjang malam, Jensen sangat mahir dalam teknik misterius, dan tidak merasa lelah sama sekali. Hari ini adalah hari pembukaan klinik, Jensen dan Elena pergi ke sana pagi-pagi sekali. Ketika baru saja datang ke Jalan Sumatera, langsung melihat klinik dibuka. Papan nama pintu ada 2 kata, Aula Singlin. Jensen ikut berbahagia untuk kakeknya. Dia tahu kakek sangat peduli dengan Aula Singlin yang ditinggalkan oleh para leluhurnya. Sekarang setelah Aula Singlin dibuka di Asmenia, dianggap sudah mewujudkan cita-cita para leluhurnya. Kakek! Bibi. Setelah memasuki klinik, Elena memanggil dengan manis. Oh, Elena sudah datang. Kakek Herman sedang sibuk bersama Sofia. Klinik dipenuhi dengan banyak lemari obat, peralatan yang dibutuhkan untuk moksi busi, dan lantai yang bersih, membuat orang merasakan suasana baru. Kakek, aku mengirimimu sekeranjang bunga. Elena meletakkan keranjang bunga pembukaan bisnis di atas meja, lalu memberi kakek Herman dan Sofia amplop merah, yang maknanya makmur. Semakin kakek Herman melihat Elena, semakin dia menyukainya, dia menerimanya dengan senang hati. Kakek, orang-orang dari keluarga Elena juga akan datang ke sini, kata Jensen. Kenapa kamu tidak katakan lebih awal? Raut wajah kakek Herman berubah, dia segera membereskan pakaiannya, dan meminta Sofia untuk menyiapkan pakaian baru yang dibeli oleh Elena. Orang tua ini memang hemat, merasa pakaian di tubuhnya masih bisa dipakai, sehingga pakaian yang dibeli Elena enggan dipakai. Sudah terlambat, lupakan saja. Jensen mana mungkin peduli dengan hal ini, dia mengajak Elena untuk membantu kakek Herman. Elena, kami datang. Pada saat ini, teman-teman Elena juga datang, Lucy, Mona dan lainnya, dan tentu saja Salsa.